Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan bijak, jumpa lagi di Tebet Bijak, Tebet Bicara Pajak. Bersama dengan saya Aini Fitriani, penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Tebet. Kawan bijak semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi nih di episode podcast kali ini. Dan tentunya Aini tidak sendirian bersama dengan Mbak Wika Puspasari Putri. Silakan sapa dulu Mbak Wika. Halo Mbak Aini. Halo Mbak Wika. Mbak Aini sehat? Sehat nih. Alhamdulillah. Semangat banget nih mau kasih info-info terbaru kan. Mantap. Halo kawan bijak semuanya. Semoga kawan bijak selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan yang penuh semangat. Nah, kita mau ngapain lagi Mbak Aini? Oke, nah kita tuh di episode yang sebelumnya Mbak Wika kan kita sudah janji mau ngebahas lebih lanjut tentang salah satu proses bisnis yang ada di dalam Cortex itu, yaitu tentang proses bisnis pembayaran dan juga taxpayer account management nih Mbak Wika. Nah, mungkin sebelumnya bisa di-review dulu nggak nih Mbak Wika, sebenarnya Cortex itu apa? Mungkin ada yang telat nih nonton podcastnya Mbak Wika. Singkat aja Mbak, singkat ya. Ya, jadi di video sebelumnya, bagi yang belum nonton mungkin bisa nonton dulu ya. Ya. Di link ini. Nanti muncul nih kamu bijak. Ya, jadi Cortex itu merupakan suatu sistem perpajakan terbaru, sistem administrasi perpajakan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak, yang mana itu nantinya akan lebih memudahkan wajib pajak dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Karena apa? Karena dalam Cortex itu nantinya seluruh proses bisnis yang dilakukan oleh wajib pajak, mulai dari pendaftaran, pembayaran, pelaporan, kemudian terkait dengan penagihan dan pemeriksaan pun sudah terintegrasi dalam satu sistem, seperti itu. Oke, yang pastinya untuk memberikan kemudahan nih di dalam Cortex itu sendiri, kawan bijak, ada beberapa proses bisnis yang akan digunakan oleh para kawan bijak semuanya dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, dimulai dari registrasi. Ada apa aja Mbak ini? Kita bisa melakukan pendaftaran dimanapun dan itu secara online pun juga bisa. Kemudian sudah berlakunya NIK menjadi NPWP, jadi adanya kesederhanaan dalam NPWP. Kemudian di proses bisnis yang kedua ada pembayaran. Nah, ini yang mau kita bahas kali ini. Ini dia nih yang mau kita bahas di menu pembayaran, di proses bisnis pembayaran. Kemudian yang ketiga ada proses bisnis pelaporan. Yang keempat ada proses bisnis taxpayer account management atau TAM sering disebutnya. Kemudian yang terakhir ada proses bisnis layanan dan juga edukasi perpajakan. Nah, di dalam proses bisnis pembayaran ini yang mau kita bahas, jadi ada salah satu yang terbaru nih kawan bijak semuanya, yang mana di sini ada yang namanya apa tuh yang baru? Yang kasih tahu nggak ya? Penasaran kan? Bisa aja nih Mbak Wika. Ya, yang terbaru itu ada yang namanya deposit pajak. Dijelasin dong Mbak Wika, gimana nih deposit pajak itu? Apa tuh ya Mbak ini ya? Kata-kata baru nih yang mungkin sebelumnya kita belum pernah denger ya di yang existing sekarang berlaku. Apa sih deposit pajak itu? Nah, jadi deposit pajak itu mungkin gambaran umumnya sama kayak e-wallet. Jadi kayak misalkan saldo. Ini jadi sebut merek boleh nggak ya? Saldo OVO, ya. Saldo GoPay, untuk contoh, gitu ya. Jadi kan kalau misalkan saldo OVO, saldo GoPay itu masih bisa kita gunakan untuk pembayaran, mau pembayaran untuk Grab Bike, pembayaran untuk Grab Food, seperti itu. Jadi kalau deposit pajak intinya uangnya ini masih terkumpul dalam satu kantong yang masih bebas nih, masih belum terikat dengan kode jenis pajak maupun kode jenis setoran manapun. Jadi masih bebas. Jadi masih bisalah digunakan oleh wajib pajak untuk dialokasikan ke jenis pajak yang lain. Misalkan nih, mau untuk pembayaran PPN,
untuk pembayaran PPh itu masih bisa. Jadi istilahnya dia satu kantong tapi masih belum terikat kemana-mana, bebas mau digunain kemana aja boleh gitu. Oke, ini ya maksudnya ternyata bisa seperti itu juga ya. Direktur Jenderal Pajak keren banget, jadi mengikuti perkembangan zaman ya, semakin lebih mudah untuk pemenuhan kewajiban pajaknya. Nah, kemudian kalau untuk deposit pajak ini kita harus bikin kode billing seperti biasa kita mau buat pembayaran pajak yang saat ini berlaku atau bagaimana nih Mbak Wika? Ya, jadi kalau untuk membuat deposit pajak sendiri itu ada kode akun pajak dan kode jenis torannya sendiri ya. Ya. Untuk kode akun pajaknya di 411618 dan kode jenis torannya 100. Untuk pembuatan kode billingnya juga sama, masih bisa nih. Nanti ada menu sendiri untuk pembuatan kode billing secara mandiri, jadi tinggal dipilih aja kode akun pajaknya 411618, kode jenis torannya 100, nanti tinggal digunakan untuk tahun pajak berapa, kemudian kita mau buat deposit pajaknya berapa juta, mau diisi 100 juta boleh, bebas tergantung dari wajib pajak. Oke, ternyata sudah disiapkan nih kode akun pajak yang terbaru untuk deposit pajak itu sendiri. Sebenarnya karakteristik dari adanya deposit pajak ini apa sih? Sebenarnya kan pasti ada alasan dong kenapa Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan atau ada mengeluarkan fitur terbaru yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, yaitu adanya deposit pajak. Kira-kira karakteristiknya apa dan keuntungan atau manfaat bagi si kawan bijak atau wajib pajak ini apa itu sendiri ya dengan adanya deposit ini, Mbak? Nah, jadi manfaat dari deposit pajak itu sendiri itu yang jelas untuk menghindari dari sanksi sesuai dengan pasal 9 ayat 2A. Keterlambatan pembayaran ya. Keterlambatan pembayaran. Betul. Jadi biasanya kan misalkan ada yang bayarnya itu cenderung mepet-mepet gitu ya, kemudian ternyata gagal bayar nih, terus akhirnya terlambat bayar, akhirnya kena sanksi administrasi tadi. Sayang banget. Daripada kena bunga, kena sanksi tadi, kan lebih baik dibayarkan menggunakan deposit dulu. Jadi untuk menghindarkan wajib pajak dari kena sanksi sesuai dengan pasal 9 ayat 2A tadi. Karena untuk tanggal pembayarannya itu tercatat, meskipun misalkan kita mau gunakan untuk pembayaran PPN di 3 bulan ke depan, ya, tanggal pembayarannya tetap dihitung sesuai dengan tanggal pembayaran deposit pajak itu tadi. Wah, keren banget ya. Berarti ya udah pasti untuk mencegah terjadinya keterlambatan ya. Pembayaran tadi. Apalagi kalau misalnya baru ingat, oh iya saya belum bayar pajak di jam 23.58 gitu kan. Wah, langsung buka TP Portal ini bisa langsung ya. Kalau udah punya deposit udah bisa langsung dibayarin pakai deposit pajak tadi. Kalau enggak ya mungkin bagi yang tidak ada m-banking harus menunggu besok. Sayang udah jadi kena sanksi ya. Oke, nah kemudian karakteristiknya apa lagi tuh Mbak Wika selain itu? Kalau misalnya nih saya punya deposit tuh tahun 2025, saya punya deposit awalnya 100 juta. Terus sudah saya pakai nih Mbak Wika kurang lebih selama setahun itu sekitar 95 juta. Masih ada sisa nih Mbak Wika sampai 31 Desember 2025. 5 juta itu apakah harus kita ikhlaskan? Hangus gitu ya? Hangus gitu kan? Atau bisa nggak kita pakai lagi atau kita minta balikin uangnya gitu? Lumayan tuh buat akhir tahun. Oke, jadi tenang aja kawan bijak semuanya. Kalau misalkan ada kelebihan dari saldo deposit pajak itu tadi masih bisa kok digunakan untuk tahun pajak berikutnya. Karena kan misalkan deposit pajak itu kita buat di tahun pajak 2024 gitu ya. Ya, misalkan ada sisa masih bisa digunakan untuk pembayaran pemenuhan kewajiban perpajakan di tahun 2025. Misalkan ternyata, oh enggak deh, aku maunya dikembaliin aja. Itu bisa juga Mbak Aini dan kawan bijak semuanya. Jadi bisa dikembalikan lagi dengan menggunakan mekanisme sesuai dengan PMK 187 atau pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Jadi tenang aja kawan bijak semuanya. Uangnya
tidak untuk negara kok. Iya. Misalkan ada lebih, tetap bisa dikembalikan lagi ke wajib pajak. Nah, jadi bisa pilihannya mau dibawa ke tahun pajak berikutnya atau mau dikembalikan lagi dengan melalui mekanisme PMK 187 yaitu pajak permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Jadi nggak perlu worry ya Mbak ini ya. Betul. Jadi ya jangan takut gitu ya kalau bijak semuanya. Jadi semoga dengan ini ada pertimbangan. Nanti kalau udah luncur saya mau pakai deposit ya. Udah langsung didepositin sekian M. Iya, untuk pemenuhan kewajiban pajaknya. Amin. Amin. Wah, keren juga ya Mbak ya. Ternyata nih semakin keren banget dengan adanya Cortex ini. Nah, ngomong-ngomong tadi kita lagi berbicara tentang kode billing. Kalau misalnya terdapat kode billing yang belum dibayar atau belum dilakukan pembayaran oleh si wajib pajak ini, apakah akan ada tersedia secara otomatis atau informasinya akan ada di dalam dashboard TP Portal kita, Mbak Wika? Ya, betul banget Mbak ini. Jadi ketika wajib pajak sudah melakukan pembuatan kode billing atau pembuatan kode billing secara otomatis karena tercreate ada SPT kurang bayar, itu akan otomatis keluar atau muncul di dashboardnya wajib pajak di TP Portal di bagian pembayaran, kemudian di menu kode billing yang belum dibayarkan. Jadi wajib pajak bisa ngecek nih, kira-kira kode billing yang belum kita bayarin itu yang mana aja. Udah ada listnya di situ. Jadi wajib pajak bisa melakukan pengecekan secara mandiri terhadap kode billing yang sudah dibuat tadi. Oke, nah kalau dari proses bisnis pembayaran itu sendiri, kira-kira apa lagi nih yang terbaru dari pembayaran? Ya, kalau yang berlaku existing saat ini kan masih pembayaran sesuai dengan kode akun pajak dan kode jenis setoran ya. Misalkan untuk pembayaran PPh unifikasi, itu kan ada unifikasi kan banyak ya, ada terkait dengan PPh pasal 23, PPh final, PPh pasal 23 sendiri kan ada banyak lagi jenisnya. 100, ada kode 104. jenis setoran. Betul. Biasanya tuh kesalahan bikin kode jenis setorannya pasti di situ tuh. Karena jenis pajaknya kan banyak banget tuh. Nah, di proses bisnis pembayaran ini lebih dipermudah lagi karena untuk satu billing bisa untuk pembayaran berbagai jenis pajak. Jadi misalkan ketika kita mau lapor SPT masa unifikasi, di situ ada kurang bayar terkait dengan PPh pasal 23 dan 4 ayat 2. Maka kode billing yang tercreate itu cukup satu kode billing untuk 2 jenis pajak, PPh pasal 23 dan 4 ayat 2. Wah, mantep banget itu, Bang. Sudah sangat mudah banget ya, ternyata nggak perlu bikin banyak kode billing untuk berbagai jenis pajak. Bisa langsung satu untuk semua. Itu tadi juga meminimalisir permohonan pemindah bukuan yang masuk ke kita kan ya Mbak ini ya. Karena jadinya kan selama ini sedikit. Banyak banget kan misalkan mau lapor ternyata dia salah kode akun pajak, salah kode jenis setoran. Nah, dengan adanya TP Portal tadi, karena memang sudah secara otomatis kode billingnya tercreate dan sudah kode billingnya cuma satu. Misalkan untuk unifikasi ada 2 jenis pajak tadi kan kode billingnya cukup satu. Jadi meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pembuatan kode billing yang nantinya juga akan meminimalisir terkait dengan permohonan pemindah bukuan karena kesalahan kode akun pajak dan kode jenis setoran. Mantap. Ada lagi nggak nih yang baru-baru di proses bisnis pembayaran Mbak Wika? Sepertinya kalau di proses bisnis pembayaran sudah dijelaskan semuanya ya, deposit pajak sudah, kemudian karakteristik dari deposit pajak juga sudah dijelaskan, kemudian terkait dengan billing, satu billing bisa digunakan untuk pembayaran berbagai jenis pajak juga sudah dijelaskan. Nah, kayaknya kalau terkait dengan pembayaran sudah cukup sampai sini ya Mbak ini ya. Tadi kan kita janji ke kawan bijak semuanya, selain terkait dengan proses bisnis pembayaran, kan ada satu proses bisnis lagi nih yang akan kita bahas di podcast kita kali ini, yaitu terkait dengan proses bisnis taxpayer account management. Nah sekarang gantian nih, saya mau nanya ke Mbak Aini nih terkait dengan proses bisnis tersebut. Sebenarnya apa sih Mbak Aini
kalau terkait dengan pembayaran, oh mungkin kan gambarannya oh terkait dengan pembayaran. Kalau ini kan taxpayer account management ini sepertinya kawan bijak nih masih awam nih. Apaan tuh taxpayer account management atau biasanya kita singkat TAM ya? Iya. Nah, jadi kawan bijak semuanya, Mbak Wike, untuk taxpayer account management ini berisikan terkait dengan informasi-informasi atau istilahnya profil dari si wajib pajak itu, yang mana saat di profil ini akan menjadi lebih rinci, lebih detail dibandingkan dengan yang saat ini ada di DCP online. Oke, kalau yang saat ini ada di DCP online itu hanya terbatas di gimana ya? Betul, kan kalau yang di DCP online hanya terbatas di alamat, kemudian pengurus, ya, kemudian juga ada hak dan kewajiban perpajakannya. Nanti di tax payer account management atau TAM ini akan ada terkait dengan siapa sih PIC yang akan menjadi pengelola dari akun TP Portal ini, kemudian juga terkait dengan apabila si wajib pajak menggunakan konsultan, dan itu membutuhkan yang namanya approval dari wajib pajak. Kemudian juga di situ ada menginformasikan terkait dengan rekening bank yang dimiliki oleh si wajib pajak itu sendiri, sehingga nanti apabila ada pembayaran pajak bisa otomatis dengan melalui persetujuan dari wajib pajak gitu. Dan juga apabila nanti ada SPT yang lebih bayar, jadi kalau mekanismenya sekarang kan kita meminta nomor rekening nih. Nah, nantinya kita akan sudah tahu nih, petugas sudah tahu bahwa si WP ini sudah memiliki nomor rekeningnya berapa dari TAM itu sendiri. Oke, jadi intinya ini mirip kayak yang ada di profil DJP online, Betul. cuman lebih rinci lagi ya. Betul, lebih rinci lagi dan juga lebih lengkap. Oke, jadi kalau yang selama ini mungkin hanya terkait dengan profil wajib pajak, kayak cuman NPWP, kemudian nama airnya siapa, aktif atau enggak, dan arsip SPT. Tapi yang ini lebih rinci lagi, sampai kuasa, daftar kuasa juga ada di situ ya, Mbak Aini ya. Betul. Kemudian intinya profil wajib pajak yang ditampilkan secara lebih rinci di TP Portal gitu. Betul. Nah, selain tentang informasi atau profil dari wajib pajak, di taxpayer account management ini juga ada fitur terbaru. Apaan tuh? Kok banyak banget ya? Apaan tuh? Apaan tuh? Ting. Ya, jadi yang terbaru itu selain ada di proses bisnis pembayaran tadi, juga ada di TAM, di taxpayer account management, yaitu adanya buku besar wajib pajak. Buku besar wajib pajak. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya kita menyebutnya taxpayer ledger. Keren banget. Kalau di DJP online, di DJP online ini sekarang nggak ada nih, Mbak Wike. Oh, jadi memang benar-benar baru ya? Benar-benar baru, sama kayak deposit. Nah, di dalam buku besar ini berisikan atau mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan si wajib pajak dengan tercatat dengan menggunakan entry debit dan juga kredit. Itu gimana lagi Mbak ini yang jago akuntansi nih. Sisi debitnya apakah sama nih antara akuntansi dengan perpajakan? Ya, kalau secara penerapannya mungkin agak sedikit berbeda, namun dari makna debit dan kredit ini kita bisa mengetahui nih mana yang belum kita bayar pajaknya dan mana yang sudah kita bayar pajaknya, berapa total uang yang tersedia dari saldo deposit kita, dan juga berapa total kewajiban pajak kita selama ini tuh bisa terlihat di situ. Dan juga bisa dicetak secara bulanan juga tuh dari. Berarti kayak rekening korannya bank gitu ya? Iya, mungkin. Tapi ini terkait dengan perpajakannya gitu. Nah, kalau misalnya nanti kalau udah luncur ya, tapi kembali lagi disclaimer bahwa penyampaian informasi ini juga mungkin kedepannya nanti akan berubah, akan mengikuti perkembangan yang ada dari pembaruan atau perkembangan dari sistem Cortex ini sendiri. Namun secara garis besar nantinya akan ada debit, kredit, lalu ada debit left dan juga kredit left. Nah, kemudian di sisi debit nantinya akan menggambarkan atau menginformasikan total kewajiban perpajakan dari si wajib pajak itu. Contohnya gimana Mbak ini?
Tunggu sebentar, sabar. Oke, Ini kayak gak sabar ini banget ya. udah kayak ini kawan bijak semuanya yang terlalu Iya. curious. Curious. Terlalu Sabar, bersemangat. jangan selalu bersemangat banget nih, sabar ya. Kita jelaskan dulu pengertiannya nih Mbak Wika. Jadi sisi apa tadi? Tadi sisi debit yang Debit. menggambarkan seluruh kewajiban bagi si wajib pajak itu. Kemudian untuk yang sisi kredit ini menggambarkan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atau telah ditunaikan. Lalu nanti ada di sebelahnya ada debit left, ini terkait dengan kewajiban perpajakan yang belum ditunaikan atau belum dilakukan pembayaran. Lalu di sisi credit left ini akan menggambarkan saldo atau deposit yang ada untuk melakukan pembayaran. Nah, contohnya kayak apa? Misalnya PTA dalam bulan Januari ini diterbitkan surat tagihan pajak Mbak Wike senilai 100.000. STP tersebut sudah dilakukan pembayaran. Kemudian pada bulan tersebut ada SPT kurang bayar PPN yang belum dibayarkan senilai 200.000. Artinya total kewajiban pada bulan itu berapa Mbak Wike? 300. 300 dapat dari STP yang Sudah dibayar 100 dan juga SPT yang belum dibayar senilai 200. Sehingga total kewajiban dalam bulan itu adalah 300 yang nantinya akan tercatat di sisi debit. Kemudian di sisi kredit kan tadi menggambarkan yang telah ditunaikan atau telah dilaksanakan oleh wajib pajak. Yang sudah dibayar berapa Mbak Wike? Tadi yang sudah dibayarkan terkait dengan pembayaran STP 100. 100. Berarti nanti nilai yang 100 STP yang sudah dibayar akan tercatat di sisi kredit. Kemudian yang belum dibayar tadi berapa Mbak Wike? 200 atas SPT PPN kurang bayar yang belum dibayar 200 nantinya akan tercatat di sisi debit left karena menggambarkan kewajiban yang belum ditunaikan atau belum dibayar. Nah, selanjutnya ada credit left itu menggambarkan saldo dari deposit pajak yang ada dari wajib pajak itu sendiri Mbak Wika, seperti itu. Ini kayak ngetes Mbak Wika ya. Saya mahasiswanya, ini dosennya. Oke, sebenarnya sih hampir sama kayak pencatatan akuntansi ya. Cuma memang kan agak sedikit berbeda. Karena ini terkait dengan perpajakan. Jadi penganggapannya pun juga berbeda. Jadi intinya seluruh transaksi perpajakannya wajib pajak atau kawan bijak semuanya itu sudah terrecord ya. Betul. Di general ledger tadi ya. Mau apapun itu semuanya akan tercatat. Jadi bisa secara transparan dan terintegrasi semuanya tercatat di dalam buku besar wajib pajak. Makanya kenapa di dalam Cortex ini ada general ledger salah satunya untuk mengetahui apa saja sih yang menjadi kewajibannya, berapa sih yang sudah kita bayar, jadi kemudian berapa, jadi kelihatan ya. Betul, secara transparan akan ada di sana dan juga pengawasan bagi mungkin para wajib pajak atasannya, misalnya manajer keuangan, manajer pajak untuk melihat kira-kira udah dilaksanain belum nih kewajiban pajaknya itu bisa dengan mudah dilihat di sana. Ya, oke, keren banget ya. Jadi seluruh informasi perpajakan, bukan seluruh transaksi mengenai kewajiban perpajakan atau haknya wajib pajak semuanya terrecord ya di buku besarnya wajib pajak. Jadi semuanya sudah transparan, semakin transparan wajib pajak atau kawan bijak tahu mana yang memang menjadi haknya wajib pajak, mana yang memang menjadi kewajibannya kawan bijak semuanya. Iya, nah. Oke. Tadi taxpayer account management sudah dibahas mengenai masalah profil wajib pajak dan terkait dengan yang baru banget yaitu terkait dengan buku besar wajib pajak. Ada lagi nggak Mbak Aini? Kalau di taxpayer account management sih hanya itu saja. Namun dengan adanya tax account payer management ini pastinya nanti akan memberikan informasi yang lebih jelas, lengkap, akurat dan juga relevan bagi wajib pajak Mbak Wika.
Oke. Ya, Terus udah lengkap banget nih kayaknya. Mm-mm. Paket lengkap gak sih? udah langsung 2 proses Uh-uh. bisnis. Sudah dibahas ya di dalam podcast kita kali ini ya. Kita semoga dengan adanya podcast ini juga bisa memberikan manfaat dan memberikan gambaran nih buat kawan bijak yang menyaksikan bahwa ternyata korteks dari Direktorat Jenderal Pajak ini merupakan sistem yang sangat komprehensif dan juga terintegrasi yang pastinya untuk memberikan kemudahan layanan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Oke, udah ada 2 yang dibahas. Masih ada 3 lagi. Semoga bisa kita bahas di podcast selanjutnya. Makanya kamu bijak semuanya stay tune terus ya untuk selalu cek terus nih di channel YouTube Tebet Bijak ini. Aduh, nggak kerasa juga. Udah berapa menit nih kayaknya kita nemenin kawan bijak semuanya untuk sambil mendengarkan podcast kali ini. Nah, tentunya juga bagi kawan bijak semuanya yang apabila membutuhkan informasi lebih lanjut atau ingin konsultasi terkait dengan perpajakan, silakan bisa datang langsung ya, Mbak Wike. Bisa banget. Ya, datang ke helpdesk KPP Pertama Jakarta Tebet atau secara online di nomornya berapa, Mbak Wike? 0851 7150 0153. Oke, dan nggak perlu khawatir karena seluruh pelayanan KPP Pertama Jakarta Tebet gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Dan seperti biasa kawan bijak semuanya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru video podcast dari channel YouTube Tebet Bijak ini. Karena Tebet Bijak, kawan bijak, paham pajak. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.